Sungguh kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Sungguh kami percaya mujizat itu masih ada buat kami, buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi ini. Tuhan, mujizat itu masih ada. Engkau sembuhkan sakitku ya Tuhan. Engkau pulihkan jiwaku ya Tuhan. Jamah anak-anakmu malam ini Tuhan, pulihkan jiwa kami, sembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Kalau Tuhan sudah selamatkan kami malam ini, Tuhan sembuhkan kami ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan turun tengah-tengah kami. Kasih karunia Tuhan turun mengalir buat kami. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau yang mati di atas kayu salib, Engkau yang sudah menanggung kesalahan kami, Engkau juga menanggung segala sakit penyakit kami. Malam ini saya percaya oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Saya telah disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Berbicara buat kami. Kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah, silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Saya merasakan ada urapan kasih dan belas kasihan Tuhan untuk setiap saudara yang maju ke depan tadi, yang didoakan, yang sakit. Dan malam ini saudara yang percaya Tuhan sembuhkan. Amin saudaraku. Nah, kenapa Tuhan sembuhkan? Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh apa? Keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan apa? Pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara, kalau saudara ada pergumulan, ada kesusahan, ada masalah, ada kebutuhan, saudara jangan justru lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi saudara harus datang ke tahta kasih karunia. Katakan amin. Katakan sama-sama saya, tahta kasih karunia. Nah, di sini dikatakan kalau kita menghampiri tahta kasih karunia, tujuannya untuk apa? Untuk menerima rahmat. Menerima apa? Kemurahan. Kita butuh kemurahan. Katakan amin saudara. Rahmat. Dan menemukan apa? Kasih karunia. Kalau saudara dan saya menemukan kasih karunia, mendapatkan kasih karunia, maka kita akan mendapat pertolongan. Ya, kita akan mendapat apa? Pertolongan pada waktunya. Katakan amin. Nah, kasih karunia inilah yang memampukan kita mendapatkan apa yang tidak layak untuk kita terima. Itu namanya kasih karunia. Ya, kasih karunia inilah saudaraku yang bisa mengubah kita, yang bisa mengubah sifat kita, karakter kita. Ini kasih karunia. Kasih karunia inilah yang memindahkan dari apa yang nampaknya mustahil menjadi tidak mustahil. Itu kasih karunia Tuhan. Kita ini saudara semuanya diselamatkan karena kita menerima kasih karunia. Saudara disembuhkan dengan ajaib, saudara terima mujizat karena saudara menerima kasih karunia. Kasih karunia itu bentuk daripada kebaikan Tuhan buat kita. Kasih karunia itu bentuk daripada pemberian Tuhan buat kita. Yang kita bisa peroleh karena kita percaya kepada Yesus. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Kasih karunia ini gratis. Murni dari Tuhan. Untuk kita bisa dapat hanya percaya. Saudaraku yang kasih Kristus. Nah, untuk bisa kasih karunia ini sampai kepada hidup saudara. Saudara bisa dapat kasih karunia. Saudara, ini kasih karunia ini adalah sesuatu yang lebih berharga dari apa?
emas dan perak. Lebih berharga dari uang. Lebih berharga daripada harta dunia. Inilah kasih karunia. Karena kasih karunia, saya percaya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Katakan amin. Saudara, kalau kita punya kasih karunia, saudaraku, saya yakin hidup kita akan tenang. Katakan amin. Saudara akan tenang hidupnya. Sekarang saya mau ajak saudara, siapa di antara saudara yang mau dapatkan kasih karunia? Tenang saudara. Saya bisa dapatkan apa yang enggak? Kayaknya enggak mungkin lah saya bisa dapatkan. Saya sudah saksi. Dalam hari Minggu saya sudah saksi, hari Sabtu saya sudah saksi. Tadi saya saksi juga, saya dapat kasih karunia. Hari Rabu saudara, itu kan liburan. Pagi-pagi jam 9 hari Rabu, kita baptisan. Nggak tahu yang tercatat 60-an atau 70 orang yang dibaptis. Pagi. Habis selesai baptis, saya ke rumah duka. Pelayanan tutup peti. Habis pelayanan tutup peti, lari lagi saya pergi ke rumah Pak Acuan. Karena Pak Acuan lagi sedang anaknya dipinang, diminta. Saudaraku datang. Habis dari rumah Pak Acuan, pulang sebentar, lalu saya pergi ke gereja lagi. Untuk pengutusan SOS, sahabat orang sakit. Sampai malam pulang jam 8. Dari pagi sampai malam saya baru pulang. Biasanya kalau satu hari itu saudara, kalau saya sudah capek, biasanya pulang mandi segala macam, langsung tidur. Ini adalah berkat sorgawi juga, kasih karunia. Tapi anehnya untuk hari Rabu itu saudara, kami berdua tidak baca tidur. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, tidak bisa tidur. Dan saya lihat Bu Andit masuk ke ruang doa terus dia. Dari jam 10 malam ada di ruang doa. Mulai main keyboard, lalu main gitar, nyembah terus sampai jam 1, nyembah terus. Saudaraku, saya akhirnya jam 1 balik ke tempat tidur. Ya kan kita gak bisa tidur ya, aneh ya. Ya udah tidurlah, udah jam 1 saya bilang gitu kan, mau tidur. Pas mau menjelang setengah 2, pintu rumah saya seperti ada orang yang buka pintu depan rumah. Krak, krak. Saya berpikir, wah maling ini, pencuri. Ya kan, jangan keluar dulu, ini bahaya. Nggak apa dia ambil barang, yang penting jangan dia mencelakakan kita. Kita telepon, saya telepon daripada yang jaga rumah. Dia bilang, kenapa ada pintu terbuka itu, kau tahu tak? Saya yang buka Pak. Jadi bukan maling tapi dia saudara yang buka. Saya tanya, kenapa kau buka malam-malam buka pintu depan? Dia bilang, Pak di belakang rumah kita, pas tepat di belakang rumah kita itu kebakaran besar sekali. Apinya sudah besar sekali. Dia bilang gitu. Api sudah besar. Ya kami lihat memang apinya besar sekali. Lalu apa yang kami buat? Kalau udah kayak gitu. Kami diajarin oleh Ibrani pasal 4 ayat 16. Kami menghadap tahta kasih karunia. Ya kan? Supaya kami dapat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan menemukan kasih karunia. Supaya kami dapat pertolongan. Kalau diizinkan, kami masih boleh tinggal di rumah itu. Dengan cara apa? Tuhan bisa kirim angin untuk tiup. Saudara, waktu tes itu gugup saudara, gugup. Saya langsung telepon beberapa teman. Saya telepon beberapa teman, enggak diangkat. Ada yang mati handphone. Terakhir saya telepon Pak Dirlantas, Pak Bambang, diangkat. Waduh Pak Bambang, Pak Bambang, saya bilang, rumah saya ini belakangnya kebakaran besar. Apinya sudah besar sekali, saya bilang gitu. Belum ada pemadam kebakaran sampai hari ini. Saudara, sambil gugup, saya telepon, ya kan, Pak Bambang bilang, siap Pak, saya akan telepon PBK, Belanbir, ya kan, sudah. Nggak lama kemudian, Belanbir datang saudara. Kami doa berempat sekeluarga, pegangan tangan, Sasa, Joel, Bu Andit, kami berlutut. Dia kan pegangan tangan dulu, lalu Tuhan suruh berlutut sujud, tersungkur sampai dahi ini sekelantai. Ayo, waktu kami berlutut saudara, apa yang terjadi? Ketemu sampai tahta kasih karunia. Apa dia saudara tandanya sampai?
yang di sini tenang. Walaupun api besar, saudaraku. Waktu kami doa, PBK belum datang. Saudara, tapi udah tenang. Saudara tenang di sini. Lalu ada suara kecil bicara begini. Jangan takut, aku Tuhan yang akan melindungi kamu. Sudah akhirnya selesai doa, saya bilang sama Bu Andi, aku dapat suara Tuhan gini. Kita saya ambil iPad, Alkitab dan dompet. Sudah, barang-barang tinggal deh. Sama anak-anak kami keluar, bawa mobil, 2 mobil itu. Supaya kami menghindarlah, menyelamatkan diri. Tapi barang-barang kita tinggalkan. Kami tahu kami hanya butuh kasih karunia Tuhan. Saat-saat itu saudara, yang kita butuhkan hanya kasih karunia Tuhan. Hanya rahmat Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan. Tidak baca, mau buat apapun. Mau ambil banyu, cak mano caranya saudara. Mau guyur apilah bersama itu. Tapi kita punya Allah yang tidak kelihatan. Yang sanggup bisa kirim angin. Untuk berjaga-jaga atas rumah kita. Katakan amin. Dia bisa kirim malaikat. Itu semua tertulis dalam Alkitab, saudaraku. Katakan amin, saudara. Ya kan? Ketika kita bisa tenang, biarkan Tuhan, andalkan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Dia akan bekerja. Kalau saya panik, Tuhan tidak bisa kerja. Seperti saya mau kerja. Saudaraku. Sudah, nggak lama kemudian sudah sampai ke tempat yang tenang itu, saudara, di pinggir jalan, pinggir gang, saudara. Langsung saya ada kepikiran, aku mau turunlah dari mobil, jingok rumah, ya dak, cak mano keadaannya, mungkinlah sudah habis atau belum, ya dak. Coba-coba lihat aja sudah, pas waktu turun jalan, orang sekampung ngomong, cak ini saudara, habis kampung kita kebakar. Orang kampung itu, wah enak ini, wah api makin besar, saya lihat api makin besar, begitu segala. Saudara apa? Tadi sudah tenang, pas turun keluar dari mobil, dengar orang kampung ngomong, lihat mata aku lihat api, langsung saudara yang di sini ngedrek-dek, dengkul lemes lagi. Lemes saya rasanya. Lemes, waduh. Enggak tahu gimana, itu Bu Andit istri saya telepon saya. Karena kan kita bisa, dia ada di satu mobil tuh, dia bilang, ya kan, saya nih dapat firman. Mazmur 91 ayat 14. Ayat 15. Bunyinya begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Itu firmannya. Dia bacakan. Waktu Bu Andit bacakan ayat ini saudara. Sebut nama ayat ini. Tiba-tiba rasa takut di hati dan pikiran. Sama lemes di kaki. Itu tiba-tiba tuh kayak kesiram sama air. Yang tenang. Tenang. Saudaraku, bila ia berseru padaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ini benar-benar meneguhkan sebagai bukti. Alat bukti yang sah dan otentik. Yang lebih tinggi. Alat bukti kan ada 2. Alat bukti intelektual. Alat bukti intelektual adalah alat bukti yang kita dapatkan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan apa yang kita raba. Itu alat bukti yang intelektual, alat bukti intelektual. Itu juga otentik. Tetapi ada alat bukti yang lebih tinggi, namanya alat bukti rohani. Katakan namanya saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu apa? Firman Tuhan. Firman tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa di sini, bisa dimengerti di sini. Katakan amin saudara. Saya dapatkan satu kata-kata Tuhan. Jangan takut, aku Tuhan yang melindungi.